Hana, Dul, Set, Action. Sudah punya pacar belum, Mbak Hani? Belum. Serius? Serius Enggak, belum punya. serius. Belum punya. Asli? Ketemu lagi masih di channel G2G Tegal. Channel yang mengupas seputar pejuang devisa, pejuang migran Indonesia. Oke, sahabat channel G2G, sahabat pejuang devisa, untuk podcast kali ini, episode kali ini kebetulan sudah hadir, sudah datang di hadapan saya seorang narasumber, seorang bintang tamu yang sangat-sangat dan sangat istimewa. Nomu Yepoyo, artinya sangat-sangat cantik ya, Mbak Hani, bener ya? Iya. Oke, Mbak Hani, nama lengkapnya siapa? Hanifa Afra Nasiha. Hanifa Afra Nasiha. Namanya keren banget. Artinya apa? Kalau boleh tahu Mbak Hani? Kurang tahu sih. Kurang tahu. Iya. Wah, coba nanti cari tahu ya sama Iya. orang tua yang ngasih nama. Oke. Mbak Hani, boleh ya sedikit nanti kita ngobrol-ngobrol, flashback masa lalu. Kalau Mbak Hani itu terakhir lulusan apa? Lulusan SMA. SMA. SMA dari SMA mana? SMA Negeri 1 Kramat. SMA Negeri 1 Kramat. Oke. Nggak jauh juga ya dari LPK G2G. Oke. Mbak Hani lulusan tahun berapa dari SMA 1 Kramat? Lulus tahun 2018. 2018. Dulu ngambil jurusan apa? Jurusan IPS. Jurusan IPS. IPS. Oke. Lulus tahun 2018. Terus kalau boleh diceritakan setelah lulus itu Mbak Hani langsung kerja atau gimana? Lulus sekolah, habis itu kuliah. Sempat kuliah 1 tahun. Oh, kuliah 1 tahun. Iya, cuman keluar. Kenapa keluar? Karena ada yang nyakitin perasaannya atau ya ada yang karena ibu udah nggak kerja lagi, sakit. Jadi, sakit. Iya. Jadi mungkin karena faktor biaya ya, faktor ekonomi. Oke, tak kira keluarnya itu karena ada yang nyakitin perasaannya atau ada yang mainin perasaannya. Biasanya kan kalau cewek kan seperti itu. Ya. Oke, jadi sempat kuliah ya 1 tahun, terus diputuskan untuk keluar karena masalah biaya. Iya. Terus setelah keluar dari kuliah kerja atau gimana? Sempat nganggur beberapa bulan. Oh, beberapa bulan. Ya, kemudian kerja. Oh, saat ini berarti kesibukan Mbak Hani kerja? Iya. Di mana? Di PT Menara Laut. PT Menara Laut Bersatu. Oke, di daerah mana itu kalau boleh tahu? Daerah Mintaragen. Tegal juga ya? Iya. Itu bergerak di bidang apa Mbak Hani? Di bidang obat nyamuk. Obat nyamuk King Kong. Waduh. Iya. Obat nyamuk. Itu gimana ceritanya obat nyamuk? Jadi kalau nyamuk dikasih obat malah tambah gede kan? Malah tambah banyak. Di bagian apa Mbak Hani? Di bagian packing. Oh, bagian packing. Iya. Oh, bagian packing. Obat nyamuk. Kalau boleh tahu di bagian packing sudah berapa lama kerja di pabrik obat nyamuk itu? Kurang lebih 2 tahun, hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Wah, iya. Cukup lama juga ya. Oke. Sampai segitunya lama nyamankah atau gimana? Nyaman. Oh, nyaman. Iya, Oke. nyaman. Kalau sedikit kasih bocoran, gaji yang diterima berapa? UMR? Nggak usah sebut nominal, nggak apa-apa, sebut juga nggak masalah. Atau kisaran UMR Kota Tegal atau Kabupaten Tegal, berapa gajinya? Mungkin kalau di total 1 bulan sekitar 12. 1.200.000. Berarti malah di bawah UMR? Di bawah. Soalnya gini, ada sistemnya kayak harian borongan gitu. Oh, gitu. Iya. Jadi kalau borongan tuh gajinya sesuai dengan pendapatan hasil kerja kita sendiri. Kerjaan gitu ya. Iya. Oh, jadi sistemnya nggak gaji mati gitu ya. Sistemnya borongan gitu ya. Iya. Semakin banyak kerjaan yang kita lakukan, semakin tinggi pendapatannya. Iya. Oh, gitu. Kalau untuk jam kerjanya sendiri? Jam kerjanya ya itu tadi kayak harian borongan. Kalau borongan kan rata-rata ingin mendapatkan gaji yang lebih banyak, hasil banyak, jadi berangkatnya lebih awal lagi. Yang harusnya misalkan 1:30 datang ada yang jam 11, jam 12 datang gitu. Siang ya? Iya. Oke. Kalau misalkan masuk kerja jam 1:30, selesai jam berapa Mbak Hani? Jam 10 malam. 10 malam? Iya. Oke. Lumayan lama ya? Iya. Oke. Itu hanya mendapatkan kisaran sekitar berapa tadi? 1.200.000. Itu bersih atau kotor Mbak Hani?
Itu udah bersih. Udah bersih. Iya. Artinya sudah dapat mungkin uang bensin atau dapat uang apa yang lain-lain tunjangan atau kotor satu dua. Enggak, udah bersih. Udah bersih ya. Iya. Artinya kotornya lebih dari itu ya. Iya. Iya, memang cukup nggak cukup itu kembali ke kita. Kadang kita mendapatkan pendapatan yang besar, kalau memang nggak cukup juga nggak cukup. Iya. Kalau kita mendapatkan penghasilan kecil tapi dibilang cukup, kita kembali ke kitanya ya. Oke, Mbak Hani. Terus kembali ke fokus pembicaraan. Saat ini kan Mbak Hani sedang belajar di LPK J2J. Iya. Oke. Apa sih motivasi yang membuat pilihan Mbak Hani harus memilih untuk belajar bahasa Korea? Gitu. Ya sebenarnya ingin membanggakan orang tua juga Oke. gitu. Ingin ke Korea juga kebetulan karena suka dengan Korea juga seperti itu. Suka apanya? Suka Musiknya. suka musiknya. Suka dramanya. Oh, suka dramanya. Iya. Oke, sama bintang filmnya ya. Iya. Yang kalau cewek kan lebih identik dengan K-pop mania ya. Iya betul. Oke, apa salah satu lagu kesukaan Koreanya? Ya sebenarnya suka semua sih, suka kayak semua. netral aja gitu. Oh, enggak, tak kira ada salah satu yang paling disukai. Boleh Enggak. dong sedikit nyanyi di sini lagu-lagu Korea. bisa nyanyi. Gitu. Oke, kalau mungkin apa frase atau kosakata atau ungkapan dalam drakor yang sedikit bisa, Pak? Ya mungkin kayak untuk perkenalan kayak gitu. Oke. Boleh dong sedikit. Kayak- Cinca, ya biasanya kan kayak gitu kan kalau yang drakor gitu. Kayak misal 안녕하세요. 안녕하세요. 저는 한입니다. 저는 waduh kalau logatnya sudah 이름이 무엇입니까? 한입니다. 한입니다. 오ke. 네. 나이가 몇 살입니까? 22살이에요. Oke, 22살입니다. Kalau mau pakai 살입니다. formal ya. Kalau iya. tadi 22살이에요 itu Iya. informalnya. Oke. Ya, lumayan lah ya, lumayan lah. Iya. Mbak Hani belajar bahasa Korea udah berapa lama di J2J? Kurang lebih 3 bulan. Sudah 3 bulan? 2-3 bulan. 2-3 bulan Iya. ya. Oke, 2-3 bulan. Rencana mau ikut ujian nanti ngambilnya yang sektor apa? Rencana sih mau ngambil manufaktur. Manufaktur ya. Iya. Oke, tetap semangat ya. Iya. Karena untuk manufaktur itu kan passing grade atau nilai kelulusannya kan lumayan tinggi ya. Jadi tapi nggak usah down lah. Iya. Nggak ada sesuatu yang nggak mungkin asal kita ada keinginan. Sudah punya pacar belum, Mbak Hani? Belum. Serius? Serius, Wah, belum punya. serius. Belum punya. Asli? Oke, sahabat J2J ingat loh ya. Hani belum punya pacar loh. Oke, barangkali ada yang minat ya bisa komen lah di sini. Atau yang penting jangan inbox di nomornya J2J ya. Oke, Han, kembali lagi Han. Kan banyak negara tujuan lain ya Han ya, tidak Iya. hanya Korea. Tapi Hani kok jatuh hatinya ke Korea? Kan rata-rata cewek biasanya larinya ke Hong Kong, ke negara tetangga kita Malaysia atau ke banyak juga yang ke Taiwan. Karena apa? Negara-negara itu kan prosesnya lebih mudah. Iya. Oke, kenapa Hani jatuh hatinya ke Korea? Apa pingin dapat opa Korea? Kayak salah satu siswa kita kan Ersa itu kan ya mau Iya. dapat opa Korea. Apa Hani motivasinya? Ya kayak nggak tahu, kayak suka aja sih gitu sama Korea, kayak pemandangannya bagus kayak gitu. Oh gitu. Iya. Pemandangan cowoknya Enggak. atau enggak? Setahu saya ketika Pak Agus di Korea pemandangan Korea nggak bagus sih. Paling musim-musim tertentu ya pada saat musim semi karena pemandangannya ada sakura gitu. Iya. Tapi kalau selain musim semi ya gersang lah. Korea itu kan banyak kayak perbukitan-perbukitan. Tapi kalau pemandangan orangnya memang bagus-bagus. Cewek cowoknya itu memang Iya. bagus-bagus. Oke, Han. Pesan dan kesan ketika kamu sudah masuk LPK J2J apa saja? Kesannya ketika sudah belajar di sini? Kesannya sih senang Senang, gitu. terus? Asik juga, happy. Happy ya. Iya. Oke. Tapi kalau saya perhatikan Hani harus bisa membagi waktu ya Iya. antara belajar dengan bekerja. Bekerja. Iya. Oke, jadi sahabat J2J, Hani ini salah satu siswa J2J yang masih aktif bekerja ya. Tadi Iya. di PT apa? Menara Laut Bersatu. Oke, terkenalnya PT King Kong ya, Iya, obat nyamuk PT King King Kong. Jadi Hani itu harus belajar di sini masuknya pagi sampai jam 12, nanti siangnya bahkan dari LPK langsung bekerja ya. Iya, langsung. Sampai jam 10 malam. Wah, gila. Oke, sahabat J2J, jangan kalah semangat. Seorang Hani saja perempuan tapi masih bisa membagi waktu antara belajar dan bekerja. Oke. Terus persiapannya kalau memang nanti ada ujian IPS topik sejauh mana? Persiapan yang sudah Hani siapkan. Apakah sudah
baru separuh atau sudah full atau gimana? Masih kurang sih. Masih kurang iya, ya, masih tapi kurang. tenang saja, masih ada jeda waktu, masih ada Iya. spare waktu ya, sambil menunggu ujian tetap Hani belajar dan belajar ya, terutama apa Han? Kosakata. Kosakata. Iya. Oke. Sekali lagi, serius ya, Hani belum punya pacar ya? Serius. Serius ya? Iya, serius. Oke, jadi sahabat G2G, saya tegaskan sekali lagi, Hani masih single ya, barangkali suatu saat ada yang ngajuin lowongan ya, jangan di PHP-in ya Han. Oke. Nah, makanya belajar di G2G guys. Mumpung ceweknya cantik-cantik ya, kayak Hani gitu. Kalau biasanya cewek kan ketika mau bekerja di luar negeri itu kan ada beberapa faktor yang cewek ya terutama. Salah satunya biasanya orang tua. Selama ini gimana? Orang tua ngebolehin, ngedukung atau gimana Han? Ngedukung banget. Ngedukung banget. Ya, kebetulan juga saya daftar ke G2G karena ibu yang nyaranin Oh gitu. gitu. Iya, didaftarin sama ibu. Oh, ibu yang nyaranin ya. Iya. Dengan harapan bisa menaikkan derajat orang tua. Iya. Hani berapa bersaudara kalau boleh tahu? Punya Dua. adik, Oh satu. punya adik. Oh berarti anak pertama. Iya. Oke, apalagi anak pertama ya, menjadi tumpuan atau Iya. topangan hidup keluarga ya. Oke, berarti orang tua intinya sangat dukung banget ya. Iya, dukung. Rata-rata kan kalau cewek biasanya kalau anak ceweknya mau bekerja kan jauh kan biasanya orang tua keberatan. Tapi justru orang tua Hani mendukung. Mendukung. Ya, mungkin sudah ada yang ngasih sedikit wawasan. Ya. Iya. Toh kita bekerja di sana tidak untuk selamanya. Iya. Ya, untuk mengais rezeki pulang bisa mengembangkan usaha. Iya. Oke, tim kreatif mungkin ada bocoran seputar pertanyaan buat Hani? Oh iya, ini justru yang paling penting. Terima kasih itu tim kreatif tadi sedikit mengajukan pertanyaan ya. Han, di Tegal atau Kabupaten Tegal sendiri itu kan sebetulnya banyak lembaga pendidikan bahasa Korea. Iya, benar. Tapi Hani kok milih ke G2G sih? Pertimbangannya apa? Punya apa? Kayak punya emas gitu kan, kayak nyaranin buat ke LPK G2G yang di sini. Jadi Mas Ari. Oh, Iya. saudara maksudnya. Iya, saudaranya. Tak kira punya emas batangan gitu loh, enggak. Jadi ada saudara, Ada saudara, gitu, iya, yang tahu nyaranin. tentang program Korea, Iya. terus nyaranin ke Kesini. sini. Pas ke sini ketemu sama siapa? Pas Mau pertama kali datang ke sini ketemunya sama? Pak Agus. Oh, sama saya. Iya, Oh, Itu bagus. waktu itu Mbak Hani sama ibu ya? sama ibu. Oke, terus jatuh hati sama Pak Agus. Oh, jatuh hati sama LPK-nya LPK. maksudnya, bukan sama Pak Agusnya. Aduh. Sorry guys, keceplosan tadi ya. Oke, terus akhirnya belajar dan belajar ya. Iya. Oke. Nggak ada lagi dari tim kreatif pertanyaannya? Oke, Mbak Siska, tolong bacain itu ada pertanyaan dari Instagram sebentar ya. Oke, agak turun ke bawah. Oke, yang lagi live. Oke. Waduh, justru pertanyaannya banyakannya malah pada minta nomor WA-nya Hani ini. Aduh. Oke, nanti kalau pengen minta nomor WA-nya Hani, udah tinggal ke sini LPK G2G. Oke, ada pertanyaan lagi enggak? Mbak Siska, tolong. Oke. Kebanyakan pertanyaannya sudah tadi saya sampaikan ya. Cuman biasa banyak pertanyaan iseng-iseng, ya kan? Kalau yang narasumbernya cewek pasti banyak yang iseng pertanyaannya, minta nomor WA, tanya sudah punya pacar belum, kan seperti itu. Bukannya ngasih motivasi tapi iseng. Oke, sahabat channel G2G Tegal, untuk podcast episode kali ini sangat seru dan masih banyak sebetulnya pertanyaan yang ingin saya gali dari Miss Hani ya. Tapi karena keterbatasan waktu, Hani juga masih ada kesibukan untuk melanjutkan kerja ya Han ya. Iya. Oke, jadi mungkin next time Hani bisa jadi narasumber lagi di sini ya dengan segudang pertanyaan yang siap saya ajukan. Siap. Oke. Siap Han ya? Siap. Tetap belajar, semangat terus belajar, mudah-mudahan nanti lulus ujian IPS topik 2022. Iya. Oke, tos Han. Oke. Annyeonghaseyo. 안녕하세요. Oke. Hana, tul, set, ending.